Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan. Yang siap memuji Tuhan katakan. Beri kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yang
saudara, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, saudara. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami gak akan menyerah dengan semuanya ini Bapa. Sekalipun badai menimpa dalam kehidupan kami gak akan menyerah Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami mau percaya Tuhan, karena kami tahu mujizat-Mu masih berlaku, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada buat kami karena Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, masih semangat? Amin, puji Tuhan, haleluya ya. Jadi memang hari-hari ini kita melihat ya, tidak selesai-selesai ya, tapi ini baik-baik. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Percayalah apapun yang terjadi ya, Tuhan itu pasti bela. Kemarin saya ikut Connection seluruh Indonesia di salah satu lembaga misi, sharing bagaimana kita membuat revisioning
visi, melihat lagi visi dengan situasi keadaan kayak begini. Sharing, ada yang cerita bagaimana di luar pulau kondisinya kayak gini, sampai saya lihat juga kasihan yang nangis, bagaimana pembelaan Tuhan. Tapi di akhirnya saya bisa melihat bagaimana penyertaan pembelaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ini yang istilahnya kita boleh saling menguatkan pada kemarin itu ya, seharian saya di Hotel Ibis di Jemur Sari itu, mulai jam 8 sampai jam 6 sore ikut pertemuan itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ini terjadi terhadap semua orang-orang, baik itu orang percaya, tidak percaya akan mengalami hal seperti itu. Nah, sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan supaya kita ini tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang seringkali menyalahkan keadaan, tidak gampang menyalahkan gara-gara itu, akhirnya apa? Terakhir nggak ada yang disalahin siapa? Tuhan. Gara-gara Tuhan. Ya. Kok sampai kayak gini ya? Kalau kita bisa selalu mengucap syukur, kita akan bisa mengerti. Makanya jangan pernah menyerah. Ya kan? Bahkan ada lagu kan ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ini Tuhan sedang melakukan segala sesuatunya. Kita lihat sekarang ini di dalam 2 Petrus mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-15. Ayatnya panjang, tapi sebetulnya nanti kita akan bagi ya, ada beberapa yang kita harus perhatikan dan digarisbawahi. Yang ini akan memberikan pemahaman buat kita supaya kita ini tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar menghadapi apapun juga. Karena apa? Pemahaman ini harus dimiliki kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, ya kan, tentang firman Tuhan, banyak orang-orang akhirnya jatuh. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam dosa, meninggalkan iman percayanya dan sebagainya. Gampang ditipu, apalagi sekarang ini muncul ya di YouTube ya kan, media sosial dan sebagainya, memberikan harapan, ternyata di baliknya ada sesuatu ya kan, dan semuanya orang bisa mengakses, bisa melihat ya. Oke, kita lihat sudah ketemu 2 Petrus pasal 1 mulai ayat 1 ya, ditayangkan kan? Supaya yang nggak bawa Alkitab bisa lihat ini ya. Selalu saya katakan LCD adalah kabar baik bagi yang malas bawa Alkitab. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat berharga, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia
bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu agar semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk setiap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi akan berusaha supaya sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Kalau kita mau melihat surat ini ditulis oleh Petrus, ya, dia sudah menekankan dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, ya, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilannya. Ya, kembali ke ayat 1 tadi. Nah, waktu saya melihat kata keadilan di sini sebetulnya pakai kata dikayusune, kebenaran, pembenaran ternyata. Berarti apa? Kalau kita berusaha hidup benar, itu usaha kita, betul ya? Bisa enggak kita hidup benar? Waduh Pak, di dunia ini sulit Pak. Mau hidup benar aja sulit. Orang-orang ini situasinya kayak begini. Bahkan ada falsafah yang orang edan orang mangan, kan gitu. Menghalalkan segala cara. Itu yang terjadi. Kalau tidak ada tipu-tipu sedikit Pak, gimana Pak mau makan? Banyak orang begitu. Tapi setidaknya ayat ini mengingatkan kita ini mengalami pembenaran, dibenarkan. Berarti karena apa? Hanya karena pembenaran. Kita berusaha, tapi apakah kita terus pasif? Tidak. Tetap kita harus berusaha hidup benar. Karena apa? Dasarnya adalah Alkitab. Alkitab ini yang menjadi dasar kita. Seseorang tidak akan bisa mengatakan saya jadi orang benar kalau tidak pakai ini. Karena kebenaran bisa dilihat dari apa? Setiap masing-masing kita punya perspektif pandangan. Menurut saya benar belum tentu menurut Yesi betul. Menurut ibu-ibu yang lain belum tentu benar. Karena masing-masing punya pemahaman dan punya apa? Perspektif pandangan berdasarkan apa? Apa yang dia pernah alami. Tetapi kalau kita lihat di sini dikatakan apa? Karena pembenaran, kebenaran Allah dan Juru Selamat kita. Berarti apa? Ada karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita bisa percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kita, saudara. Itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalamnya ada pembenaran, ada pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ada perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkata, saya adalah anak Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, nanti kelanjutannya apa? Saya percaya, karena Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidup saya. Janji-janji Tuhan, di sini katakan juga, diberikan kemampuan untuk kita hidup saleh. Siapa yang membuat? Tuhan yang memampukan. Kita habis berusaha, tapi sebatas apa? Jujur ya, tidak ada orang yang hidup benar. Ada di sini yang jadi orang suci, tidak berdosa selama 1 hari. Wis 1 hari wis. Wis setengah hari wis. Tidak ada, saudara. Anggap aja dosa kita dibikin 3 kali sehari. Ya toh, pagi, siang, malam, wis 3 kali wis ya. 1 tahun berapa? 1000 kali. Umur kita berapa? Saya kurang 2 tahun lagi sudah 50 tahun. Tidak serosok. Tapi pikiran saya ini ketemu teman-teman SMP gitu sih jiwa muda ya. Tidak serosok, saudara. Bayangin, anggap saja umurnya yang 50, saudara. 1000 kali 50, 50.000 kali kita berbuat dosa. Dengan amal kayak apa, perbuatan baik kayak apa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada, saudara.
Nggak ada. Makanya inilah kita berbicara tentang Kristenan. Makanya di bawah perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Supaya kita sadar siapa kita ini. Kalau kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Ada sesuatu hal. Kenapa? Berbicara ketika kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam Efesus pasal 1, 13-14. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, swargis, stempel, sah kamu miliknya Tuhan. Di ayat 14, dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminannya. Jadi Tuhan tidak ngomong cuma gini, kamu selamat, please, jalan atau tidak. Dia memberikan jaminannya apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini yang dimeteraikan dalam hidup kita. Sebagai apa? Jaminannya. Kalau bahasa aslinya Arabun itu artinya kalau zaman itu DP, down paymentnya, uang muka, tanda jadi bahwa Tuhan tidak cuma ngomong kamu selamat, tetapi ada Roh Kudus, rohnya yang kudus ditaruh dalam hidup kita. Makanya nanti kita akan belajar kapan saya akan bahas itu tentang bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karunia kepenuhan Roh Kudus itu, Tuhan itu, Roh Kudus itu bisa bergerak dari dalam, dari luar. Karena dia Tuhan. Bukan Roh Kudusnya ada dua, saudara ya. Roh itu, Tuhan itu bisa bergerak. Ruhan Mahadi bukan berarti di mana-mana terus berarti Tuhannya ada banyak, enggak. Tapi itulah karya yang Tuhan kerjakan, yang memampukan kita. Makanya kalau kita lihat di ayat selanjutnya, karena kuasa ilahinya yang mengandung gerakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga. Makanya kalau kita lihat tadi dalam Efesus pasal 1, 13, 14, kita menerima janji Tuhan sampai penggenapannya kapan? Ketika Yesus datang di awan-awan. Sampai di sini kalau ada dinyatakan, kalau kita lihat di sini juga sampai ada kodrat ilahi, kita menerima itu. Ibu kemuliaan luar biasa. Tuhan tidak sekedar cuma ngomong selamat, tapi Dia buktikan apa? Dia kasih DP-nya apa? Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang memampukan mengubah hidup kita, mengingatkan, menginsyafkan. Kalau kita tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, sulit kita bisa berkenan. Sulit hidup kudus. Kudus kayak apa? Paling banter 5-6. Grade-nya tidak ada yang sempurna. Hanya karena Roh Kudus yang memampukan membuat kita hidup kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya disebut perkenanan, pengudusan, pembenaran. Terus. Jadi ibarat seringkali saya pakai contoh, misalkan anak saya, "Papi, aku tadi loh sudah ngasih pemulung di sana, tak kasih uang 1.000. Jawaban kita, pinter nak untuk ngajari dia yang suka memberi, yang gitu. Masa gitu? Blok kan gitu kan gitu. Pasti kita akan memberikan grade kepada kita, pinter nak. Kalau kamu nanti besok jadi berhasil, kamu suka beri. Kenapa? Melalui hidupmu kamu bisa jadi kesaksian banyak orang. Melalui hidupmu engkau bisa, orang lain bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu. Bukan karena ada apa-apa, tapi setidaknya dengan kau belajar memberi supaya apa? Karena Tuhan kita juga suka memberi. Loh iya kan? Amin. Kita sudah terima pemberian Tuhan. Kok rasanya ragu-ragu? Sudah menerima pemberian Tuhan? Amin. Jadi apa? Keselamatan, kesehatan. Loh iya loh, kesehatan itu mahal loh. Teman saya sakit, tidak berani ke dokter, juga tidak berani ke rumah sakit. Takut dia apa? Dibilang COVID, gitu. Loh iya. Bahkan waktu saya ke rumah teman saya mendoakan rumah baru, teman saya itu padahal diperiksa itu kena pneumonia radang paru-paru, tidak ada kaitannya sama COVID. Tapi dokternya bilang terpaksa. Tulisannya karena mirip dan begitu.
stres, habis itu dud, you know dud. Pulang ke rumah Bapak di sorga, karena dipikiri aku kena ini, aduh, drop saudara, gak mati malah mati saudara. Loh ya, tapi saya tidak menyalahkan dokternya, memang situasinya kayak begini. Ya kan, orang rada paru karena gejalanya mirip saudara. Nah ini, jadi kita tidak bisa lihat, memang itu terjadi dan itu Tuhan izinkan menurut saya. Kenapa? Ya memang waktunya mati. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Tetangga saya jatuh di kamar mandi, kena kepalanya bocor saudara. Ya kan? Bawa ke rumah sakit, enggak apa-apa, cuma pusing aja, geger otak juga. Pusing-pusing 2-3 hari, dud lagi saudara. Lalu ya apa? Karena takut dibilang itu tadi. Ada banyak hal kalau kita lihat. Makanya kalau kita lihat peranan Roh Kudus yang menyadarkan, mengingatkan kita, memampukan kita menghadapi. Makanya di ayat kata selanjutnya dikatakan apa? Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, menunjukkan wujud nyata, bentuk apa? Keimanan, pengenalan kita kepada Tuhan, kepada penguasaan diri kepada apa? Ketekunan, kepada keturunan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara kepada semua orang. Dan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita melakukan, semakin kita bersemangat. Justru melalui masalah demi masalah Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi jangan patah semangat. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, itu misterinya Tuhan. Makanya dalam Roma 8:88 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya. Makanya jangan pernah menyerah, karena kata kalau kita lihat turut bekerja memakai kata synergio, bersinergi. Kita melakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Memang ada saatnya Tuhan juga membuat kita harus angkat tangan, karena Tuhan sedang mau berkarya dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih bisa mengerjakan, Tuhan akan melakukan yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini cara Tuhan yang memampukan. Makanya apa dikatakan, dengan semuanya apa yang sudah kita terima, lakukan, ya toh? Kebajikan dikaitkan lagi dengan apa? Pengetahuan. Karena apa? Tanpa pengetahuan yang benar kita bisa keliru. Dari pengetahuan muncul penguasaan diri, sudah tahu aturannya. Oh begini, makanya kapan saya melakukan, kapan enggak. Bukan semuanya terus, oh ini karena saya tidak, tetapi berbicara ada waktunya. Oh ya, saya harus bisa menahan diri di lini ini, supaya tidak ada bagiannya orang-orang yang melakukan yang lain. Dari penguasaan diri ketekunan, karena bicara apa? Kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, belum tentu semua orang bisa terima, betul ya? Bisa disalahpahami. Ojo-ojo no maksudnya, ono iki kan begitu. Makanya dikatakan terus tekun. Dari tekun itu akan muncul kesalehan. Kesalehan bicara tentang apa? Bagaimana mengikuti kaidah-kaidah yang ada, standar yang ada. Tahu unggah-ungguh dan sebagainya. Tahu yang unggah-ungguh ya? Aturan begitu ya. Dari situ muncul kasih kepada saudara-saudara. Saudara-saudara pasal iman, mulai saling memperhatikan satu sama lain. Dari saudara-saudara kepada semua orang. Ini yang sebetulnya memang apa? Yang menjadi dasar dari semuanya ini, kenapa Tuhan mau datang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat baik-baik, Allah tidak beranak dan diperanakan. Kata anak Allah itu berbicara standar, dalam pengertian apa? Bentuk sebutan penghormatan budaya sana.
raja bisa disebut anak Allah, nabi juga bisa disebut anak Allah. Bahkan kita pun dalam Injil Yohanes dikatakan pasal 1, kita percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti apa? Menunjukkan status. Bukan berarti Allah punya anak secara daging. Bukan, saudara. Sampai ada yang mengatakan bidangnya mana, kan gitu. Mereka kan tidak ngerti kan begitu, bisa ngomong begitu. Ya. Nah, di sini kenapa kok dikaitkan di ayat 9 dikontraskan? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Kenapa kok dikatakan begini? Karena apa? Tidak memiliki dasar. Yaitu tadi, makanya saya pakai di ayat pasal 1 ayat 1. Dasarnya adalah pembenaran. Supaya kita tahu bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Memang Dia yang menjadi sumber segala sesuatu, yang berubah hidup kita, yang memampukan kita. Nah, kalau hidup kita tidak ada perubahan, ada sesuatu hal. Kemungkinan besar karena pemahamannya keliru. Oh iya. Karena apa? Mungkin sering mendengarkan firman-firman yang lain, ya, perkataan-perkataan pengajaran yang lain yang bukan firman Tuhan, gitu ya. Atau mungkin karena situasi keadaan yang akhirnya membuat dia mulai, karena tidak pernah mengalami proses pengenalan, sehingga dia, Tuhan di mana ya? Di mana ya? Makanya saya katakan apa? Mengenal Tuhan itu, pakai kata yada dinoswo, adalah artinya proses pengenalan progresif. Seperti hubungan suami istri. Semakin kenal, semakin mengerti apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Oh begitu, saya ngerti maksudnya. Sini semua sudah suami istri kan? Ada suami istri dong? Ya, walaupun ada yang belum. Misalkan pasangan Anda telepon, halo, jawaban kita apa? Sopo iki? Pasti gini, wis ngerti, ya yang kan gitu ya. Jangan sampai yangnya kepada yang lain, kan jadi bahaya kan? Pasti udah tahu, iya ya, karena udah tahu yang nelpon ini ya yangnya, kan gitu. Karena tahu, karena apa? Ada interaksi kedekatan, karena dia tahu kebiasaan logatnya, ya kan, intonasinya. Oh ini kekasih hati saya. Dia ngomong begini, saya tahu. Ya, jangan gitu. Bahkan ketika dia ngomong-ngomong ada orang terus dia pakai ketip-ketip gini, ting 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 gini. Terus ngerti ya, wah, oh ngomong gitu, ya kan gitu. Kita sebagai pasangannya pasti tahu ada sesuatu ini, karena dia main mata. Kecuali kalau orang lain di pasar terus gini, bahaya kan gitu. Jangan sampai kan. Atau orang kelilipan kan gitu. Seperti dulu ada kesaksian Ibu Gembala senior. Jadi bapaknya ini pas khotbah, ibunya ini kelilipan, gini-gini, diucek-ucek gini-gini. Dipikir main mata. Selesai khotbah dilamar sudah. Karena apa? Dipikir jatuh cinta sama pengkhotbahnya. Tapi memang waktu itu pengkhotbahnya itu ya, Anda saudara belum nikah ya. Kalau sudah nikah kayak saya tidak boleh terus gini-gini, saudara, bahaya ya. Waktu itu belum nikah dan memang Joko tong-tong gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini kembali, jadi supaya kita sadar bentuk bahwa kita ini adalah orang yang dipanggil, dipilih Allah, orang bisa melihat dari perilaku kehidupan kita melalui semua yang Tuhan sudah kerjakan, sebagai bentuk bahwa kita ini dibenarkan, ya kan? Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa kita harus mengalami ini semua? Ya itu tadi ada proses yang Tuhan kerjakan supaya kita benar-benar mengalami sampai penggenapan semuanya, memperoleh hak penuh. Penuh apa? Ya itu tadi, kita bisa apa? Masuk surga, saudara. Masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Jadi kalau sekarang orang-orang yang mati ini belum masuk situ, saudara, masih nunggu di Taman Firdaus,
Yang nggak percaya nunggunya di dunia orang mati. Makanya ada kepercayaan yang menyatakan siksa kubur begitu. Kalau kita di Taman Firdaus, makanya banyak orang kalau melihat saya melihat surga itu belum lihat surga. Dia lihat Taman Firdaus, makanya yang dia lihat taman. Rumahnya belum jadi, itu masih Taman Firdaus, paradiso. Nanti ketika Yesus di awan-awan itu loh, baru yang mati dibangkitkan tubuhnya bersama dengan roh yang ada di Taman Firdaus bersatu masuk surga. Kita yang masih hidup mungkin ya, kalau kita masih hidup, kita langsung dirubah tubuh kemuliaan, masuk surga, mengalami harpazo, diculik kayak diculik saudara, momoringan gitu loh saudara. Kita mengalami rapture yang pengangkatan itu. Jadi kita bisa lihat kapan ya itu tadi sampai penggenapannya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalian kamu telah mengetahui dan telah teguh dengan kebenaran telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku tetap mengingatkan kamu itu semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini sebagaimana telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Ayat ini disampaikan oleh Petrus untuk mengingat ada waktunya. Bahwa kita semua ada waktunya. Karena itu perlu mempersiapkan diri, perlu memperhatikan. Karena apa? Kita semua bakal mati. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, ingatlah, kita bisa benar karena pembenaran Tuhan. Kita bisa kudus karena dikuduskan Tuhan. Kita bisa berkenan di hadapan Tuhan karena perkenanan Tuhan. Berarti apa? Karena Tuhan yang mengambil inisiatif, karena kasih-Nya kepada kita. Apapun masalahmu hari-hari ini, ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita, memberikan yang terbesar apapun buat kita. Karena apa? Kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh yang ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk Saudaraku yang dikasihi, mari kita datang pada Tuhan. Pujian ini mengatakan betapa besar kasih, cintanya kepada kita. Darah tercurah yang begitu mahal. Kita tidak bisa bayar, tapi Dia yang bayarin. Sehingga kita menerima gratis, free. Kita bisa percaya perkenanan Tuhan, pengudusan,
pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua karena kasih. Apabila selama ini hidup kita tidak pernah menunjukkan ada perubahan, minta pada Tuhan. Atau mungkin selama ini kau ke gereja tapi kau belum pernah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ini saatnya kau katakan, Tuhan, mulai hari ini aku mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Meteraikan Roh Kudus-Mu dalam hidup, sehingga kau akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau kau merasa selama ini belum ada perubahan apa-apa, koreksi diri. Roh Kudus akan terus merubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah berlalu. Apapun masalahmu, Tuhan tahu. Kalau kita adalah anak-anak Allah, Dia pasti tolong, pasti bela karena Dia Bapa kita. Dia tidak jauh dari kita, ada dalam hidup kita. Dia bergerak terus merubah kita, konsep berpikir kita. Semakin hari supaya berkenan sampai tiba saat penggenapannya, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita. Ajari kami untuk selalu setia menjadi pelaku firman Tuhan, dapat dipercaya, melakukan, konsisten menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang menyiapkan semuanya, berkat jasmani, berkat rohani, mujizat, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat pengumuman Bapak Ibu. Ya, ibadah kita masih bisa seperti ini, offline sama online. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin karena keterbatasan mau lihat, bisa dilihat di IG kita, Rumah Pemulihan H2O. Di Facebook juga ada, di YouTube siaran tunggal bisa, ya, bisa dilihat. Juga kalau mau datang juga nggak apa-apa, ya, selama kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang nggak punya masker bilang, kita kasih masker untuk masuk di sini. Dan kita sudah beri alat-alat untuk termogan. Selain itu ada termo yang infra, kita siapin semuanya, termasuk kita siapin nanti yang pakai desinfektan masuk yang disemprot, tapi itu baru yang kecil ya. Nanti pakai yang itu semua ya. Oke, juga untuk pembicara minggu depan akan dilayani oleh Pastor David Angkorijoyo ya, yang pernah masuk TV Surabaya. Juga dulu masih ada majalah Gloria di situ. Apabila jemaat ini memberikan persekutuan, bisa lihat di sini ada rekening BRI atas nama Gereja Bethel Indonesia House of Youth. Apabila ingin memberikan persembahan, bisa ke rekening atas nama ini atau ada kotak di belakang seperti itu. Oke, mari kita bangkit berdiri. Mari kita baca pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan penghukuman daging dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan. Sampai
akhirnya biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini bisa memperoleh jawaban-jawaban dari Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, semangat buat kami itu berani menghadapi apapun juga, karena kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Jika Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan berpisah satu sama lain, baik secara jasmani maupun live streaming. Tuhan, kasih-Mu Tuhan melindungi, menjaga kami, memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami menaikkan doa